Selamat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tindak, jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Habis lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, Ustaz. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. Panjang, nanti Bapak tahu saya dikit nih. Jangan nyesel nih ya. Iya. Ustaz Maulana izin dia nih. Bagaimana nih hukumnya ya? Ketika kita ingin mencari rezeki dengan minta THR kepada orang lain. Bagi Ngapain? THR dong, kan rezeki, Allah. rezeki. Makanya Kesempatan penjelasannya ya silakan. Kesempatan. Sam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak. Tepuk tangan buat semuanya dulu dong. Yeay. Yang lagi bagi-bagi THR, makasih banyak. Karena bahkan Masya Allah Tabarakallah, menteri langsung juga, pemerintah langsung turun tangan. Oh, perusahaan harus bagi-bagi THR seminggu sebelum lebaran. Nah, tuh. Paling telat. Paling telat seminggu sebelum lebaran. Alhamdulillah. Bahkan orang menunggu gaji tanggal 1, malah ada perusahaan ngeluarin budget untuk gaji karyawannya tanggal 25. Wow. Iyalah. Ada kan perusahaan tanggal 25? Ih, kasihan tanggal tua. Maaf Pak Ustadz, kami tanggal tua sudah gajian. Wih, enak banget ya. Jadi ada seperti itu. Dan ingat, rezeki itu tidak melulu yang namanya harta, materi. Ada kesehatan, ada kebahagiaan, ada kebersamaan. Itu yang paling penting. Nah, ternyata orang yang minta-minta THR, kalau dikasih, alhamdulillah. Apalagi sekarang ada dengan namanya gaji 13. Double gaji di bulan Ramadan. Didouble gajikan. Itu bagus, mantap. Karena ibadah aja berlipat ganda pahalanya sampai 70 kali lipat kan. Bagaimana kalau Gaji 70 kali lipat. itu kalau orang resign. Resign. Bukan resign juga sih. Nggak resign ya? Layoff. Layoff, iya, Layoff iya. dikali 70. Nah, gitu juga aturannya. Dan alhamdulillah, mohon maaf, tanpa menggurui harus saya ingatkan. Perusahaan orang-orang baik sudah berbagi. Tapi ingat ya, kan ada pembagiannya. Sedekah kepada siapapun. Tapi yang namanya zakat tidak bisa masuk ke pembangunan, tapi pembagian. Makanya orang nanya, ini apa sih? Kalau masalah zakat berarti tidak bisa kepada ada golongan tertentu tidak bisa dapat zakat. Karena sudah ada aturannya dalam surah Taubah. Ada 8 golongan yang menerima zakat. Zakat tidak bisa masuk ke masjid. Untuk dibelikan bahan bangunan tidak bisa. Karena harus orang. Jadi memang sudah ada aturannya. Nah, ketika ada orang minta-minta THR, pantas nggak? Wajar nggak? Nggak kerja di situ minta THR. Itu kan namanya tunjangan. Iya benar-benar. Yang ada sedekah. Oh iya benar-benar juga. Iya. Nah, dari sinilah kita bisa belajar ketika ada orang meminta-minta, hati-hati akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Nauzubillah min zalik. Padahal rezeki sudah ada. Setan itu membisikkan keraguan-raguan, membisikkan ketakutan akan kemiskinan. Padahal rezeki kita sudah ada. Ada rezeki kita. Jangan ragu. Insya Allah bergerak. Tadi di awal acara, wa ma min dabbatin kan? Iya betul Ustaz. Semua sudah ada jaminan rezekinya. Anak bayi saja lahir sudah disiapkan rezekinya. ASI, air susu ibu. Dan ada lagi nih. Kalau mau minta-minta boleh sih. Kalau masuk dalam jalur apa? Golongan 8 golongan yang menerima zakat. Oh iya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi bukan THR ini juga jadi ladang untuk mencari rezeki juga salah. Ya. Karena THR ini ada tunjangan hari raya yang berkaitan mungkin saudaranya atau Yang berhubungan berkaitan dengan karena hubungan pekerjaan. Berarti dia kalau yang minta-minta itu, berarti dia minta sedekah atau minta Iya bener, Minta zakat gitu. minta zakat. Nah, itu baru bener tuh. Ada zakat gak gitu ya? Kita lanjut lagi jamaah. Yeay. jadi kalimatnya jangan minta THR, Iya minta bener. sedekah dong gitu. Nah sekarang ini Ustaz Syam nih, izin Ustaz Syam nih. Iya. Ada gak sih kisah di zaman Nabi atau zaman Nabi-Nabi terdahulu atau mungkin zaman Rasulullah ya? Pastinya ya. Ini tentang apa yang dilakukan para sahabat ini mencari rezeki setelah lebaran nih mungkin Ustaz Syam nih. Ya, biar kita juga bisa meniru. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi guru-guruku, kalau dikatakan setelah lebaran waktunya mungkin tidak disebutkan dalam kisah bahwa ini adalah setelah lebaran terjadinya. Namun ternyata dicontohkan langsung oleh baginda Nabi SAW kalau masalah bekerja ini.
Nabi SAW setelah bersama dengan kakeknya dan kakek beliau yang mulia telah wafat, maka Nabi SAW bersama dengan pamannya. Ketika bersama dengan paman beliau, ternyata Nabi SAW merasa bahwa paman saya ini enggak berkecukupan. Anaknya ada 10 orang, mereka makan dengan susah payah, lalu saya dispesialkan sama paman saya merasa enggak enak. Akhirnya Nabi SAW yang masih sangat belia memohon izin kepada pamannya, wahai paman, izinkan saya untuk ikut bekerja membantu. Maka pada saat itu Nabi SAW pun bekerja menjadi seorang pengembala. Dan disebutkan bahwasanya, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam, tidak ada satupun nabi yang tidak pernah jadi seorang pengembala. Maka Nabi pun bekerja menjadi seorang pengembala kambing. Subhanallah. Dari sini kita mengambil pelajaran yang pertama dalam hal bekerja, jangan gengsi kalau halal. Seorang Nabi saja itu jadi seorang pengembala kambing, Nabi SAW. Setelah itu Nabi juga ikut bekerja menjadi seorang, mohon maaf, dalam struktur bangunan itu yang biasanya yang paling banyak itu dapat kontraktornya, kemudian ada arsiteknya, mandornya. Tapi yang paling bawah itu adalah yang angkat-angkat ini, yang angkat-angkat semen, angkat-angkat keneknya, subhanallah. Iya, dan Nabi pernah menjadi orang tersebut. Oh, Masya Allah. Nabi pernah terluka daripada pundaknya disebabkan karena mengangkat batu. Pada saat itu para yang hadir di situ, ya Muhammad, karena pada saat itu masih muda banget, ya Muhammad, udahlah itu sarungmu kau lepas, lalu kau pakai untuk halangi ini batu di atas pundakmu supaya nggak luka itu. Karena di sini yang hadir laki-laki semua. Nabi akhirnya pun membuka sarungnya, belum terbuka Nabi pingsan. Yang kedua kali belum terbuka Nabi pingsan. Yang ketiga kali langsung Nabi sadar, kayaknya Allah tidak menghendaki saya membuka aurat saya. Ya, akhirnya Nabi tidak pernah terbuka auratnya sama sekali. Padahal Nabi sampai terluka pundaknya karena mencari daripada rezeki yang halal untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Artinya kalau halal ngapain gengsi? Kalau halal kerjakan. Nabi saja pernah mengerjakan hal tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan setelah masuk Islam setiap Jumat membebaskan budak. Yang namanya membebaskan budak pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Berarti Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang sangat kaya raya tapi dijamin masuk surga. Kenapa? Apa pelajaran penting kita dapatkan? Bahwa ketika bekerja carilah yang halal dan keluarkan juga untuk yang halal. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang dengar di rumah. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya udah bekerja mati-matian untuk mencari rezeki. Tapi mati-matian. setelah gajian, uang yang didapat itu cepet banget untuk habis. Ustadz, ada nggak sih doa yang bisa kita baca pas dapat rezeki biar rezekinya nih yang kita dapat nggak cepet habis? Wah, ini Masya Allah. Bukannya nggak dipakai ya, tapi nggak cepet habis, tapi tetap Ada dipakai. pakarnya. Oh, ada pakarnya. Pakar doa. Silakan. Oh iya, Habib Usman mau izin foto, silakan. Afwan Mas Fadli, Silakan, Maulana, Habib. Syamsuddin Nur, Siap. Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sasam. Pakai saya juga dari Mekah, Ustaz. Oh, jadi kan pakai Mekah juga. Intinya gini, yang pertama, kalimat Ustadz Syam Masya Allah luar biasa. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah carilah kita rizki yang halal. Halalan thayyiban mubarakah. Kalau kita mencari rizki yang halal, maka ziyadatul khair. Rizki kita akan bertambah sebelum dompetnya isinya tuh habis, dia akan bertambah lagi. Amin. Sebelum habis rizkinya, bertambah lagi. Ada keberkahan di dalam rizki yang halal. Allah kasih keberkahan di dalamnya. Sehingga apa? Yang dikeluarkannya hati-hati karena dia dapat dari yang hati-hati. Dan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga apa? Rezekinya nggak kayak banjir bandang, bukan air lagi. Ya kan? Oh, Bus, terus Masya Allah, amin. habis langsung. Apa habis jadi habis? Jangan jadi habis gitu, jangan jadi Dengerin habis. dulu. Oh, Ya kan? iya. Rezekinya baru dapat sebentar, udah habis. Waduh, ini tadi kan kalimatnya tanggung bulan, gaji tanggal 25, tanggal 20 udah habis. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena ingat, kerja itu ada ketentuan dan aturannya. Saya kasih contoh. Orang harusnya masuk kerja itu jam 8, pulangnya harusnya jam 5. Ya kan? Dia masuk ke jam 10, pulangnya jam 4. Udah berkorupsi berapa jam dia? 3 jam. 3 jam. Kalau misalkan atasannya nggak ridho, apakah berkah? Nah, ini ada aturannya semuanya. Bukan hanya itu. Dia ngambil yang haram, bukan yang haknya, dan lain sebagainya. Carilah rezeki yang halal, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara berdoanya? Saya selalu berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan saya rezeki yang halal yang berkah. Bagaimana doanya? Setiap saya mau sholat, setiap saya sujud, dan setiap
pada waktu malam hari saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk selalu berdoa. Begini kalimatnya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana. Allahumma ftah lana Abwaba. Barakah. Barakah. Waftah lana. Waftah lana Abwaba. Abwaba. Rizqan wasi'atan. rizqan wasi'atan Mubarakah. Mubarakah. Warizqan. Warizqan Halalan. Halalan. Tayyibatan. Tayyibatan. Mubarakah. Mubarakah. Jadi pertama minta kepada Allah agar Allah kasih keberkahan kepada kita. Allah kasih rizki yang luas, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizki yang berkah, yang halal. Karena kalau dicari yang halal nikmat. Kalau kita cari yang haram, pertama, uang itu atau duit itu masuk ke dalam badan kita menagih kepada kemaksiatan. Masuk ke anak-anak kita, jadi bebel anaknya untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Susah untuk beribadah kepada Allah, dan menagih juga kepada kemaksiatan. Sehingga apa? Jauh daripada keberkahan dan kebaikan. Carilah yang halal. Insya Allah kita mendapatkan berkah dan ridhonya Amin, Allah amin Subhanahu ya wa rabbal taala. alamin. Makasih banyak. Ini saya lagi dari ngeliatin ini ketawa sendiri saya. Lagi lihat apaan sih, Ini Bang? mirip banget. Lihat, teman. aduh. Ini mirip banget kasusnya sama teman saya nih, Beb nih. Nih dia. Pasti saya lagi. Waduh. Iya. Jadi ini ada jamaah nih Ustaz ya. Dia jor-joran banget nih ngasih THR buat keluarganya sama temen-temennya. Ada mirip sama teman saya. Sebelah mana nih? Sebelah mana? Kanan, Habis kiri? lebaran dia bingung sendiri. Bingung lagi. Sekarang bingung. Iya. Mau cek sekarang apa ntar aja? Sekarang aja Iya, kayaknya. tutup mulut lagi, nggak mau dibacain kayaknya. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Islami Tindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ya dulu siapa Ini namanya? namanya Ustadz Maulana.